Happy weekend semuanya. Tetap semangat menghadapi apapun bersama Tuhan. Ada perkara yang besar. Satu hari demi satu hari kita lewati, makin cepat melihat garis akhir ya. Makin cepat melihat janji Tuhan. Makanya hari-hari ini yuk semangat ya. Ya, kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau hari ini Engkau masih beri kepercayaan buat hamba-Mu ini untuk boleh menyampaikan vitamin kekuatan buat setiap kami pendengar. Kami percaya Tuhan, di akhir zaman ini kami butuh kekuatan-Mu. Kami tidak mampu berjalan sendiri di tengah dunia yang jahat semakin jahat, yang sukar semakin sukar. Kami butuh kekuatan-Mu Tuhan. Biar firman-Mu ini yang menopang kami untuk kami tetap kuat menjalani sampai di garis akhir. Dan Engkau menyatakan kami keluar lebih dari pemenang. Urapi bibir lidah hamba-Mu, lawat setiap kami yang bergabung, dan semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Semua wifi semuanya lancar di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin ya. Hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana kasih karunia menjalani padang gurun. Karena banyak orang merasa bahwa padang gurun itu sesuatu yang mengerikan ya. Sepertinya horor saudara, tapi kita belajar kebenaran firman Tuhan, ternyata di dalam padang gurun itu justru kita banyak melihat bagaimana janji-janji Tuhan, bagaimana kebaikan Tuhan itu terjadi. Ya, bangsa Israel itu harus melewati padang gurun baru masuk ke tanah. Ya, ada telepon masuk ya, orang nggak tahu kalau hari Selasa dan Sabtu harusnya nggak bisa telepon ya. Kita percaya hari ini yuk kita buka dulu di Ulangan 28 ya, ayat 13 sampai 14. Ulangan 28 ayat 13 sampai 14. Kita melihat bagaimana Tuhan sebelum membawa hidup saudara pada arahnya naik ya. Kita lihat Tuhan itu selalu ingin menguji saudara dan saya melalui keadaan yang tidak enak. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini. Dan kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan ke kiri, segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Kalau saudara lihat dalam kehidupan ini, saudara baca ya, Tuhan memang punya tujuan, Tuhan itu punya planning, punya rencana buat saudara dan saya untuk membawa saudara pada dasarnya menjadi kepala, bukan ekor, naik atau bukan turun. Tetapi saudara baca kata-kata berikutnya, apabila ada syarat dulu saudara. Jadi kita ini cenderung kecewa sama Tuhan, kenapa? Karena kita banyak menuntut naiknya, kepalanya dulu. Saudara tidak pernah baca belakangnya apabila. Itu sebabnya kalau saudara pikir kadang-kadang Tuhan izinkan proses, Tuhan izinkan kita melewati padang gurun, itu salah satu karena Tuhan jawab doa saudara. Saudara kalau doa gimana? Tuhan berkati aku supaya aku naik bukan turun, aku mau jadi kepala. Dan ketika Tuhan menjawab doa saudara, saudara mau dibawa naik, terbang tinggi, jadi kepala, diberkati. Tuhan bilang gini, siap ya. Sebelum itu terjadi, aku mau lihat dulu. Apabila engkau mendengar perintah Tuhan yang kusampaikan, dan kau lakukan dengan setia. Hari ini Tuhan itu mengizinkan masalah proses padang gurun sebelum saudara dibawa naik. Tuhan mau lihat gini, kamu ini dengar-dengaran enggak sama perintahku? Dan ketika engkau mendengar firman,
engkau sudah melakukan ini dengan setia enggak? Nah, kalau Tuhan melihat selama ini saudara cuma jadi orang Kristen berpuluhan tahun, bertahun-tahun, puluhan tahun, tapi saudara cuma rajin jadi pendengar. Saudara tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, itu setia. Saudara lebih banyak dengar-dengaran apa kata dunia. Bahkan Tuhan berkata gini, apakah engkau menyimpang ke kanan, ke kiri? Kita banyak menuntut jadi kepala dan naik. Tapi kita lupa apabilanya ini kita lupa saudara. Hari ini salah satu jawaban doamu. Ketika Tuhan jawab, saudara masuk padang gurun. Saudara masuk proses. Sebelum Tuhan berkati, Tuhan bilang gini, aku uji dulu ya. Kalau tidak ada masalah, tidak terlihat kualitasmu. Baru ada masalah, aku akan lihat. Kamu sudah dengar-dengaran, sudah jadi pelaku firmanku dengan setia, dan saudara ada penyimpangan enggak? Kalau hidupmu banyak penyimpangannya, saudara menyimpang ke kanan ke kiri, banyak kompromi dosa, saudara Tuhan enggak akan segera bawa hidupmu jadi kepala. Ditunjukkan dulu ini loh, ayo diproses, dinilai. Oh ternyata waktu proses, hidupnya benar-benar tetap setia melakukan firman. Makanya kalau proses saudara, jangan nuntut cepat. Karena Tuhan itu mau menguji kesetiaan kita, itu secara luar biasa. Makin lama proses, saudara menunjukkan kualitas kesetiaan saudara sebagai anak Tuhan. Walaupun tidak dijawab Tuhan, keadaanku tambah parah, tapi aku tetap tekun loh. Tekun melakukan firman, hidupku tidak menyimpang ke kanan ke kiri loh Tuhan. Dinilai semuanya, makanya sering kali saya berbicara, masa pandemi ini masa penilaian Tuhan sedang jalan. Berapa kali dari awal, ada telepon lagi saudara, maaf ya. Berapa kali setelah pada waktu saya berkhotbah, saya selalu bilang dari awal, masa pandemi ini masa penilaian Tuhan sedang jalan. Sebelum hidupmu nanti setelah masa ini selesai, saudara akan dibawa naik saudara. Saudara akan dibawa jadi kepala, tapi masalahnya apabilanya saudara lulus. Kalau apabila ini saudara tidak lulus, saudara cuma jadi pendengar firman, tapi tidak jadi pelaku dengan setia. Waktu hidup susah, saudara harusnya makin tekun cari Tuhan, makin dengar apa kata Tuhan. Saudara enggak. Saudara lebih banyak dengar apa kata hatimu dan dengar apa kata orang. Makanya sehari ini banyak orang yang justru makin mengalami keadaan panik. Orang pikir 1-2 bulan virus pandemi ini selesai, ternyata di luar prediksi siapapun. Tapi kita percaya saudara, hari ini jangan lari dari padang gurun. Ketika jawaban doa, Tuhan sedang menjawab doamu untuk diberkati, siap-siap. Tuhan akan bawa saudara ke masa-masa yang sulit di padang gurun untuk dinilai dulu. Sudah lulus, oh jadi dengar-dengaran, oh jadi pelaku firman dengan setia, oh hidupnya tidak ada penyimpangan, jamin, hebat. Tuhan pasti sediakan enggak janjinya jadi kepala atau jadi kepala naik dan naik. Pasti saudara, amin. Jadi hari ini jangan lagi takut dengan yang namanya proses padang gurun. Ini memang masa kekeringan dalam penilaian Tuhan. Padang gurun itu salah satu jawaban doa saudara untuk diberkati lebih lagi. Amin saudara. Yuk kita lihat lagi di Ulangan 8 ayat 2 dan 3 ya. Kita lihat apa sih padang gurun. Makanya sekarang kalau jalani padang gurun semangat saudara. Karena setelah saudara lulus, Tuhan akan membawa saudara pada promosi. Makin habis-habisan prosesmu di padang gurun, makin luar biasa nanti promosinya Tuhan. Juga habis-habisan. Luar biasa saudara, akan dibawa Tuhan naik sampai kaget-kaget saudara. Amin saudara. Ulangan 8 ayat 2-3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun. Saudara lihat ya. Ternyata padang gurun itu kehendak Tuhan apa bukan saudara? Kalau saudara baca ayat ini, kehendak Tuhan. Amin.
Selama 40 tahun ini dengan maksud Tuhan membawa saudara dan saya melewati padang gurun bukan tanpa tujuan. Tapi firman berkata dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dibiarkan. Hari ini ada kekurangan, memang diizinkan Tuhan. Dan memberi engkau mana yang tidak kau kenal, yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi hidup dari apa yang diucapkan Tuhan, firman. Hari ini Tuhan bawa saudara ke padang gurun tanpa tujuan, itu bukan saudara. Bukan tanpa tujuan. Tapi Tuhan punya maksud. Yaitu sebelum saudara menikmati janji Tuhan, Tuhan pasti bawa saudara dan saya ke padang gurun. Ingat ya saudara, sebelum janji Tuhan saudara nikmati, Tuhan pasti bawa hidupmu ke padang gurun dengan maksud. Karena orang yang berhak menikmati janji Tuhan itu yang sudah lulus itu tadi. Ujian hati, kerendahan hati ya. Untuk membentuk hatimu terlebih dahulu karena Tuhan melihat hati. Kalau engkau masih sombong, tinggi hati, jangan mimpi Tuhan mau berikan janjinya. Enggak mungkin saudara. Janji Tuhan itu selalu melihat hati sebagai orang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita diizinkan padang gurun sebelum menikmati janji Tuhan? Karena Tuhan ingin melihat ketaatan. Apakah kita hari-hari ini di padang gurun berpegang pada perintahnya atau tidak? Ujian ketaatan. Orang benar itu selalu belajar taat. Itulah sebabnya hari ini jangan lari dari padang gurunmu. Sesulit apapun Tuhan bawa hidup saudara dan saya melewati padang gurun, itu punya tujuan, yaitu sebelum saudara menikmati janji Tuhan. Saudara akan mengalami proses pemurnian hati, sampah hati dibuang, dilihat taat enggak sih? Ujian ketaatan ada. Yang ketiga ujian iman. Percaya enggak sih hidupmu ditentukan apa kataku, bukan apa kata fakta. Itu dalam penilaian terus saudara. Makanya hari ini kalau saudara ingin menikmati janji Tuhan dan saudara minta diberkati Tuhan, siap saudara. Orang nggak mungkin diberkati tanpa melewati proses. Banyak orang bilang gini, saya ingin berkatnya Bu Eli tapi nggak mau jalani proses. Nggak bisa saudara. Orang yang dipercaya Tuhan itu harus kualitasnya tahan ujiannya sudah lulus dulu. Nggak mungkin saudara akan jadi orang kepercayaan Tuhan tanpa diuji coba sama Tuhan. Makanya hari-hari ini yuk kita semua jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Walaupun hari-hari ini saudara dan saya mungkin ngalami masa kekeringan. Masa yang rasanya membuat saudara capek. Orang padang gurun itu capek loh saudara. Lelah, letih, lesu, loyo. Kenapa? Lihat semuanya kering, lihat semuanya rasanya keadaan makin sulit untuk saudara jalani. Keadaan yang makin tidak melihat jalan keluarnya. Itulah padang gurun. Tapi saudara perlu tahu bahwa firman berkata, bukan tanpa tujuan aku bawa hidupmu dalam padang gurun. Itu semua karena kehendak Tuhan untuk menguji, memurnikan hatimu. Sebelum kau menikmati janjiku masuk tanah perjanjian yang berlimpah susu madunya, aku pingin uji orang benar, ketaatannya gimana? Apakah ketika masa sukar? Orang kalau diberkati taat gampang ya saudara. Coba kalau masa sukar, taat gampang enggak? Ada banyak orang yang hari-hari ini konseling sama saya hutang online, saudara. Ya,
Itu karena salah satu bentuk ketidaktaatan. Tuhan tidak pernah mengizinkan saudara cari solusi hutang online, hutang kredit card, gesek sana, gesek sini, hutang rentenir, bunganya yang tinggi. Tuhan tidak pernah cari solusi itu, saudara. Walaupun keadaanmu memang makin sulit dan tidak ada jalan. Itu bukan bentuk ketaatan lagi. Kalau saudara belajar untuk tetap dengar-dengaran akan Tuhan dan saudara jadi pelaku firman, saudara taat, saudara tidak akan ambil jalan shortcut, jalan pintas, hutang tabrak sana, tabrak sini. Itu namanya ngawur, saudara. Itu namanya ceroboh. Itu jalan yang saudara dan saya ciptakan sendiri. Akibatnya saudara makan buah akibat kecerobohanmu. Tapi kalau salah satu bentuk ketaatan, saudara akan tahu, percaya. Hidupmu ditentukan apa kataku. Saudara mulai ambil langkah tenang, berdoa, percaya. Kemarin kita dengar kesaksian. Banyak orang yang dikejar hutang debt collector. Itu bisa pulih hutangnya, saudara. Dengan cara apa? Ketika mereka mengandalkan Tuhan. Saya pernah menjumpai seorang ibu yang saya lihat suksesnya luar biasa. Secara keluarga dia sukses diberkati Tuhan. Secara keuangan dia sukses diberkati Tuhan. Keluarganya bahagia, saudara. Singkat cerita saya berbicara. Dia bilang gini, Eli, kalau kamu lihat hari ini, kamu lihat hidupku, wow, luar biasa ya Eli. Tapi kamu tidak pernah tahu perjalanan hidupku. Bayar harga berapa tahun saya di padang gurun. Kaget saya. Saya tanya, berapa tahun, Bu? 15 tahun, saudara. Hidup kami sulit. Suami selingkuh, tidak pulang. Tidak punya kerjaan. Hari itu dia harus jual makanan, saudara, buat menghidupi anaknya. Suami sudah error, tidak ada berita, tidak ada uang. Berapa banyak air mata yang harus saya tumpahkan, Bu Eli, untuk bergumul dalam satu keluarga. Dan saya jadi penolong dengan 4 anak, saudara. Saudara bisa bayangkan hari itu sebagai seorang istri, kayak seperti itu, dia kepingin bunuh diri berapa kali. Tapi Tuhan menggagalkan semuanya. Dia sudah tidak mikir ada 4 anak yang bunuh diri, mati, yang 4 anak gimana. Tapi ketika dia ketemu Kristus, dia berjuang, bercucuran air mata. Dia tidak lagi melihat masalah itu padang gurun sebagai prahara, sebagai beban. Tapi justru waktu Tuhan mengubah konsep pemikirannya bahwa padang gurun ini adalah langkah, jalan yang harus ditempuh untuk masuk melihat tanah perjanjian, melihat janji Tuhan. Untuk hidupnya diangkat jadi kepala. Wow, 15 tahun. Tapi hasilnya hari ini luar biasa. Hidupnya melayani Tuhan. Hidupnya penuh sukacita. Suaminya melayani Tuhan. Hidupnya luar biasa. Keuangan, setiap kali saya selalu berpesan buat saudara semua. Saya sudah konseling beberapa pasangan yang hidupnya dipulihkan Tuhan. Itu berkat seperti air mengucur deras, saudara. Orang yang sudah dipulihkan Tuhan menurut waktu dan cara Tuhan. Dan ketika saudara lulus dua-duanya, berkat itu tidak bisa menghalangi saudara. Berkat itu dicurahkan deras, saudara. Kenapa? Karena suami istri sudah jadi orang benar. Bukan lagi 2 jadi 1, sinergi, kesatuan. Percayalah, berkat Tuhan yang mengalir deras, saudara. Saya waktu diceritai 15 tahun, Bu. Iya. Saya bilang gini, oh Tuhan, saya belum 15 tahun, tapi kalau bisa jangan 15 tahun ya Tuhan. Saya dulu bilang gitu, saudara. Kamu enggak tahu, orang lihat hari ini aku happy, disayang suami. Hidupku berkelimpahan, bisa punya rumah mewah. Tapi orang kan enggak pernah tahu. Cucuran air mataku di padang gurun berapa tahun? 15 tahun. Berdarah-darah, Eli. Tapi yang saya kagum dengan apa yang diucapkan. Eli tahu, semua yang hilang Tuhan kembalikan lipat. Jadi pada waktu suaminya kembali dalam keadaan nol, bangkrut. Bangkrut dalam keadaan nol, hati berbesar hati menerima suami apa adanya. Melayani suami dengan kasih dan tidak ada penghakiman.
Itu luar biasanya. Tuhan perhitungkan hatinya. Tuhan perhitungkan ketaatan ibu ini. Tuhan hitungkan kepercayaan imannya pada waktu dia berani bayar harga walaupun sakit. Wow. Hasilnya saudara keren. Dia bilang gini, Bu, kamu tetap setia aja sama Tuhan. Saya ini sudah mengalami kayak keadaan yang paling parah sekalipun. Sampai makan aja hampir tidak bisa. Itu sudah titik nadir. Dan semua dihabiskan pada waktu suaminya error. Pulang dalam keadaan nol. Tapi Tuhanku itu dahsyat, Bu. Apa yang hilang dikembalikan lipat sampai terkagum-kagum. Hari ini di padang gurun, ambil kesempatan ini. Jangan buang kesempatan di padang gurun. Karena nanti hasilnya saudara akan terkagum-kagum. Ketika Tuhan pulihkan Sion, keadaan saudara seperti orang bermimpi. Saudara akan bersorak-sorak. Itu pemulihannya Tuhan. Orang kalau kagum, pulang bersorak-sorak. Itu berarti berkatnya, pemulihannya sampai saudara kaget saudara. Dan saya mengalami proses sedikit. Dan hari ini saya melihat pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. Saya belajar dari perkara yang kecil. Ibu-ibu, pesan saya, setiap berkat Tuhan yang Tuhan berikan itu selalu dalam penilaian. Jangan menuntut berkatnya Tuhan langsung spektakuler. Ingat ya, karena kalau dalam penilaian, saya selalu belajar mendisiplin hidup saya. Berapapun berkat mujizat, misalnya suami saya berubah aja, hanya telepon jawab WA saya, itu sudah saya syukuri itu sebagai berkat Tuhan. Karena ketika engkau bersyukur dari berkat yang kecil, maka engkau akan dipercaya Tuhan pada berkat yang besar. Itu selalu penilaian Tuhan. Makanya jangan nuntut berkat spektakuler. Berapapun yang Tuhan percayakan hidupmu hari ini. Mungkin saudara diberkati tidak langsung instan, dikit-dikit ucap syukur. Bilang sama Tuhan, ini berkat Tuhan, terima kasih. Orang yang kasih berkat, kalau saudara bisa mengucap syukur walaupun itu kecil dan saudara merasa itu berharga, yang memberi ini senang enggak saudara? Tapi berapa banyak sering kali saudara merasa bahwa ketika saudara diberi berkat, saudara cuma bilang gini, kok segini ya Tuhan, kok kurang ya Tuhan. Nah itu kendala. Kalau saudara bisa bersyukur firman Tuhan, bersyukur dari perkara yang kecil, maka engkau akan dipercaya pada perkara yang jauh lebih besar. Amin saudara. Jadi hari ini, jangan mimpi berkat Tuhan itu langsung spektakuler. Enggak. Sebelum saudara menikmati yang spektakuler, pasti ada berkat kecil karena Tuhan lagi menilai hidupmu. Di PHP sekalipun hari ini, saudara tetap percaya. Ya, ada yang tadi tulis di PHP, tetap percaya. Walaupun di PHP sekalipun, berapa kalipun, saudara tetap mengucap syukur. Hari ini padang gurunmu dilanjutkan sama Tuhan. Tapi Tuhan akan tetap berada di depan, menyertai saudara di padang gurun. Yuk, lihat bagaimana kasih karunia ya. Jadi padang gurun itu jawaban doa kita untuk minta diberkati dan kita akan menikmati janji Tuhan ya. Yeremia 31 ayat 1 sampai 4a ya. Yeremia 31 ayat 1 sampai 4a. Yuk kita baca bagaimana kasih karunia Tuhan di padang gurun. Hari ini kita baca. Jadi saudara hari ini diberi kekuatan jalani padang gurun. Senyum saja. Senyum. Karena pikirkan padang gurun berkat. Padang gurun bawa naik. Padang gurun aku dijadikan kepala. Padang gurun aku akan menikmati janji Tuhan. Itu yang harus ada di dalam pikiran saudara. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel. Saudara dan saya mempunyai Allah segala kaum Israel. Dan mereka akan menjadi umatku. Saudara dan saya adalah umat-umat pilihan Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Ya, ia mendapat kasih karunia. Lihat saudara. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya.
Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu, aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Saudara, kalau saudara baca firman ini, firman Tuhan berkata apa? Beginilah firman Tuhan, ia mendapat, saudara dan saya, mendapat kasih karunia di padang gurun. Yang pertama, 3 hal yang saya akan bahas, yaitu bangsa yang terluput dari pedang. Itu yang pertama ya. Tuhan pasti meluputkan saudara dan saya dari pedang saat jalani padang gurun. Makanya tidak perlu takut, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana hari ini Tuhan akan melanjutkan kasih setianya. Ya, kalau Tuhan berkata akan meluputkan dari pedang, seburuk, secapek apapun padang gurun hari ini, tetaplah percaya. Tuhan pesan beristirahat. Artinya apa? Orang beristirahat itu tenang. Orang beristirahat itu tenang dari segala kepanikan yang terjadi. Memang padang gurunmu hari ini buruk, capek, lelah. Kenyataannya memang tambah parah, tambah sulit dijalani. Tapi pesan Tuhan pada siang ini, istirahatlah. Beristirahatlah, hai anak darah Israel. Jadilah tenang, tidak usah panik. Aku pasti meluputkan engkau dari pedang. Tidak ada bahaya apapun yang bisa mengancam hidupmu, karena aku berdaulat di dalam padang gurunmu. Yang kedua, tenang ya, karena Tuhan itu melanjutkan kasih setianya. Padang gurunmu boleh bertambah buruk, kasih setiaku tetap berlanjut. Bukan berarti kalau keadaanmu tambah buruk, jalanmu makin sulit, tidak ada kasih setia Tuhan, tidak. Tuhan berkata, aku tetap melanjutkan kasih setiaku di padang gurun. Makin panjang padang gurunmu, makin berat jalan yang harus engkau lewati, makin besar kasih setiaku atas hidupmu. Kekuatan kasihku pasti menopang engkau untuk melewati padang gurun. Saudara perlu tahu bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Rancangan Tuhan selalu rancangan damai sejahtera, rancangan ajaib, rancangan terang. Itu rancangan Tuhan. Jadi melewati padang gurun, ketika kasih setianya dilanjutkan, saudara akan tiba pada rancangan yang masa depan yang cerah, rancangan yang ajaib, dan rancangan yang terang. Tidak pernah habis gelap timbul gelap, tapi habis gelap selalu timbul terang. Yang ketiga, bagaimana Tuhan akan berkata, aku akan membangun kembali hidupmu di balik padang gurun. Apa yang hilang, apa yang rugi, apa yang merasa sakit di padang gurun, percayalah setelah selesai masa pandemi ini Tuhan pasti membangun kembali. Membangun rumah tanggamu, membangun keuanganmu, membangun semua usaha pekerjaanmu yang memang kehendakku. Engkau aku izinkan ngalami rugi, aku izinkan rumah tanggamu ngalami proses kacau balau, aku izinkan engkau ngalami proses PHK, tapi aku tetap bertanggung jawab, pada akhirnya aku pasti bangun kembali. Ini firman yang mengatakan, bukan saya. Kalau saudara baca firman ini, saudara bilang yes. Jadikan firman itu rema, saudara. Ketika firman itu jadi rema, maka kebenaran itu pasti memerdekakan saudara. Saudara tidak bisa firman hanya ditaruh sekedar diucapkan tapi tidak jadi rema, tidak masuk. Obat itu kalau tidak masuk tidak akan sembuh, saudara. Tapi kalau saudara minum obat, saudara masuk di dalam hidupmu jadi rema, maka pasti firman itu akan memerdekakan saudara dan saya. Amin, saudara. Ya, 3 hal yang saya akan bahas ya. 2 ayat lagi kita selesai. Yuk. Tuhan meluputkan kita dari pedang. Buka Ulangan 2 ayat 7. Ya, saya banyak buka konsep pemikiran firman. Firman-firman ini saudara simpan. Karena ini yang menjadi rema. Ulangan 2 ayat 7. Bagaimana Tuhan meluputkan saudara dari pedang? Tidak perlu takut. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar.
padang gurun yang besar, Tuhan tetap memberkati, Tuhan tetap memperhatikan. Ya, saudara lihat, ke 40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau. Yang ketiga, menyertai. Dan engkau tidak kekurangan apapun. Luar biasa. Hari ini kenapa Tuhan berkata padang gurun bukan kehancuran, padang gurun tetap nikmati. Nikmati, jalani, karena aku pasti meluputkan engkau dari pedang. Kenapa? Karena aku, walau di padang gurun, aku memberkati pekerjaan tanganmu, aku memperhatikan perjalanan hidupmu, dan aku menyertai engkau, sehingga janjiku tidak akan kekurangan apapun. Firman sampai berkata tidak akan kekurangan apapun, itu berarti saudara pasti diluputkan. Tidak mungkin kekurangan, saudara. Hari ini engkau kekurangan, itu cuma proses sejenak. Hidupmu pada akhirnya akan berakhir dengan kelimpahan. Hidupmu tidak akan berakhir dengan keterpurukan, tapi keberhasilan, keberuntungan, kelimpahan, kemenangan. Itu yang jadi kehendak Tuhan. Padang gurun kehendak Tuhan, tapi kelimpahan juga kehendak Tuhan. Kemenangan juga kehendak Tuhan. Jadi tidak perlu takut. Ya, Tuhan tetap berdaulat di saat engkau mengalami kekurangan, di saat engkau mengalami kelemahan, di saat engkau mengalami kebangkrutan. Tuhan tetap punya kedaulatan suatu kali. Karena Dia berjanji memberkati, memperhatikan, menyertai saudara di padang gurun. Percayalah, suatu kali ketika saudara sudah melewati padang gurun, kedaulatan Tuhan akan membawa saudara diberkati, kelimpahan, keberhasilan, keberuntungan. Karena Tuhan berjanji tidak kekurangan sesuatu apapun. Itu yang pertama. Amin, saudara. Yang kedua, yuk kita belajar bagaimana hari ini Tuhan melanjutkan kasih setianya di padang gurun. Nehemia 9 ayat 19 sampai 21. Nehemia 9 ayat 19 sampai 21. Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayangmu yang besar. Saudara lihat ya, kita ini tidak pernah loh saudara ditinggalkan di padang gurun. Karena apa? Karena kasih sayang Tuhan itu besar. Waktu saudara di padang gurun, Tuhan melanjutkan prosesnya. Dia juga akan melanjutkan proses untuk mencurahkan kasih setia, kasih sayangnya yang besar atas hidup saudara dan saya. Saudara lihat baca berikutnya. Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan. Begitu juga tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Dan engkau memberikan kepada mereka roh-Mu yang baik untuk mengajar mereka, juga manamu tidak kau tahan dari mulut mereka. Engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. 40 tahun lamanya engkau memberikan makan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan. Pakaian mereka tidak rusak dan kaki mereka tidak bengkak. Nehemia 9 ayat 19 sampai 21. Hari ini percayalah, yuk saudara capek, saudara Tuhan tahu. Tapi Tuhan ingatkan siang ini, aku punya kasih sayang yang besar loh nak. Aku tidak pernah izinkan kau jalan sendiri. Ingat ya, aku akan memimpin menerangi engkau dengan tiang awan, tiang api. Sehingga engkau tidak akan mengalami keadaan yang tersesat. Karena ada pemeliharaan Tuhan, tiang awan, tiang api. Yang kedua, Tuhan menyertai dengan apa? Roh Tuhan yang baik akan menuntun kita. Hari ini roh Allah itu ada, malaikat Tuhan ada di sekeliling saudara di padang gurun. Dia akan menuntun saudara dan saya melewati padang gurun masuk ke tanah perjanjian. Yang ketiga, dia akan memberikan minum air dan makan mana, sehingga Tuhan berkata gini, aku jamin, percayalah, nurut aja, jalani,
dengar-dengaran apa kataku, tetap taat jadi pelaku firman, hari ini tetap mempercayai aku, percayalah, tidak usah nyimpang kanan kiri, tetap percaya kepadaku, andalkan aku, engkau akan lihat janjiku, engkau tidak akan kekurangan. Pakaianmu juga tidak akan rusak, tidak ada yang rusak, tidak ada yang kekurangan, kakimu tidak akan bengkak. Walaupun kelihatannya capek, berat menjalaninya, tapi aku menjamin loh. Tuhan bilang gini, aku menjamin mereka tidak akan kekurangan. Pakaiannya tidak akan rusak, tidak kekurangan, tidak rusak, tidak akan jadi bengkak. Itulah janji Tuhan. Hari ini takut apa? Kalau semua yang terbaik sudah diberikan, dijanjikan, saudara siap tidak jalani padang gurun hari ini dengan kasih karunia Tuhan? Siap saudara. Kita semua siap diluputkan dari pedang, dilanjutkan kasih setianya, kasih sayangnya yang besar. Tuhan bilang gini, ada mana ya? Ada tiang awan, tiang api. Ada mana, ada tiang awan, tiang api, ada rohku yang baik, bukan roh jahat. Dia akan menuntun engkau sampai tiba pada masuk tanah perjanjian, tanah Kanaan yang kita lagi nanti-nantikan. Amin. Sebelum janji Tuhan, sebelum engkau diberkati, hari ini siapkan hidupmu menjalani proses padang gurun bersama Tuhan. Amin. Yang ketiga apa saudara? Tuhan membangun yang terakhir. Yuk, bagaimana Tuhan membangun kembali? Kita lihat firman-Nya. Yesaya 35 ayat 4 dan 6. Yesaya 35 ayat 4 dan 6. Yuk baca sama-sama. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, ya saudara yang tawar hati, yuk dengar firman ini. Tuhan bilang, kamu yang datang dengan tawar hati, kuatkanlah hati, jangan takut. Lihat, Tuhan berkata, Allahmu, aku akan datang, lihat ya, dengan pembalasan, dengan ganjaran, aku sendiri akan datang menyelamatkan kamu. Tuhan berkata loh, aku sendiri. Saudara tidak perlu meragukan Tuhan yang datang dalam hidupmu di padang gurun. Karena dia berkata hari ini, jangan tawar hati nak, kuatkan hatimu. Jangan takut. Aku akan datang dengan 3 hal. Pembalasan itu berbicara keadilan. Kalau hidupmu hari ini diperlakukan orang tidak adil, tidak usah bales saudara. Tidak usah dikutuk-kutuki, cepat mati, cepat stroke, cepat bangkrut. Tidak perlu. Tuhan pasti datang dengan keadilannya. Apa yang saudara tabur suatu kali pasti saudara tuai. Tapi apa yang ditabur orang jahat kepadamu tanpa saudara bilang hukuman Tuhan. Hukuman Tuhan biar kapok, tidak usah ngomong seperti itu. Dia akan datang kepada masing-masing pribadi orang. Apa yang ditabur baik, ya akan dituai baik. Tapi apa yang ditabur benih yang jahat, mereka akan makan murkanya Tuhan. Kita akan makan berkatnya Tuhan. Menikmati berkatnya Tuhan. Itu yang pertama. Tuhan datang dengan apa? Ganjaran. Ganjaran itu upah. Upah itu berbicara apa? Jerih payamu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Hari ini padang gurun bercucuran air mata seperti saya. Ada kesengsaraan. Tapi Tuhan bilang gini, enggak apa-apa. Makin lama enggak apa-apa. Makin lama kesengsaraan air mata ini loh, tuh aku tampung loh, tampung. Kalau ditampung itu makin lama penderitaannya makin banyak enggak saudara. Nanti suatu kali yang ditampung air mata kesengsaraan ini akan jadi ganjaran upah. Upah yang akan kau nikmati sampai keturunanmu. Anak cucumu akan menikmati air mata. Rasa sakitmu ditindas. Hari ini harus hidup jujur, tambah parah. Yang tipu sana, tipu sini enak. Tapi tidak usah ngiri. Suatu kali Tuhan tetap datang, saudara. Yang ketiga, Tuhan datang sendiri. Aku akan menyelamatkan setiap orang yang setia menantikan waktu dan caraku. Waktu saya baca ayat ini, saya bilang, Tuhan engkau dahsyat. Aku tidak akan melakukan pembalasan. Aku tidak akan takut jalani penderitaan. Orang tanya, Bu Eli, doanya Bu Eli sekarang apa? Enggak, saya tidak pernah mempercepat waktu Tuhan. Karena saya tahu air mata, rasa sakit saya ditampung.
Kalau Tuhan izinkan proses padang gurun saya melewati lebih dari 10 tahun, itu artinya Tuhan berkata, Eli, aku sudah siapkan pembalasan, aku sudah siapkan keadilan, aku sudah siapkan upah yang tidak pernah sia-sia jeripayamu. Bahkan nanti aku sendiri yang akan datang menyelamatkan suamimu, menyelamatkan kamu, menyelamatkan anak-anakmu, dan engkau akan jadi berkat buat banyak orang. Itu yang saya tangkap waktu saya baca firman. Dan saudara tahu hari ini bagaimana Tuhan berkata, pada waktu itu orang lumpuh akan melompat. Wow, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun. Hari ini tidak ada mata air. Tapi suatu kali ketika Tuhan datang dengan pembalasan keadilan, upah dan keselamatan dia sendiri. Saudara tahu kalau orang bisu bisa bersorak-sorai, orang lumpuh bisa melompat, itu berarti apa? Mujizat. Ingat ya, Tuhan datang nanti dengan mujizat. Yang kedua, Tuhan datang dengan apa? Mata air memancar di padang gurun dengan mata air, bukan air mata. Air matamu dirubah jadi mata air kegirangan. Yang ketiga, Tuhan datang dengan apa? Sungai di padang belantara, sungai sukacita. Hari ini ada duka cita, enggak apa-apa. Duka cita lihat suami, aduh, lihat keuangan, aduh, rumah dilelang bang, aduh, tapi tidak apa-apa. Suatu kali Tuhan bilang gini, setia ya, jalani padang gurunku, tidak usah banyak tanya, tidak usah banyak komplain, tidak usah banyak sungut-sungut, nikmati aja. Aku sendiri akan hadir dengan keadilanku, aku akan hadir dengan upah, aku akan hadir dengan keselamatanku, kau akan lihat ada mujizat. Ada mata air yang akan kau nikmati, ada sungai sukacita. Saudara, hari ini yuk kita semangat. Nggak usah takut, nggak usah bingung mempercepat waktunya Tuhan. Kapan, nggak usah saudara. Selalu berkata buat Tuhan, siap. Karena aku tahu sebelum aku diberkati Tuhan, diangkat jadi kepala. Sebelum aku menikmati janji Tuhan, masuk tanah perjanjian, saya siap dibentuk Tuhan untuk dengar-dengaran akan Tuhan. Jadi pelaku firman, percaya kepada Tuhan. Ujian hati, ujian ketaatan, ujian kepercayaan sedang terjadi. Saudara tidak perlu lihat masalahmu, saudara bangun aja. Bagian saudara hari ini, jaga hatimu. Jaga rasa percayamu, jaga ketaatanmu, jangan banyak penyimpangan hidupmu. Makin banyak penyimpangan, makin tidak lihat janji Tuhan. Tapi makin taat di jalan yang sempit dan sesak, disitulah akan terjadi kemenangan. Ya, saya sudah selesai. 3 hal, ya. Kita mau menikmati mujizat, kita mau menikmati mata air, kita mau menikmati sungai sukacitanya Tuhan. Lakukan hari ini, tetap hari ini taat. Ya, saudara, hari ini kasih karunia Tuhan menjalani padang gurun 3. Tuhan akan meluputkan dari pedang. Tuhan akan melanjutkan kasih setianya. Yang ketiga yaitu Tuhan, apa tadi yang ketiga? Tuhan akan membangun kembali. Ya, saudara dan saya sedang dalam perjalanan untuk dibangun kembali, tidak perlu takut. Jangan fokus lihat ke belakang. Yang hilang, yang roboh, yang sudah hilang, tidak usah difokusi. Lihat yang akan dibangun kembali di depan. Apa yang hilang, pasti Tuhan kembalikan lipat. Yuk, baca satu, masih ada waktu. Kalau saudara baca Ayub, saya baca Ayub itu luar biasa. Di akhir kesimpulannya, ya. Ayub 42 itu kata-katanya ini kita belajar. Yuk, buka sama-sama, ya. Ayub 42 ayat 2 dan 10. Aku tahu Ayub 42, ini pada waktu terakhir Ayub pemulihan. Ayub ngomong gini sama Tuhan. Aku tahu, nah berarti dia menyimpulkan. Aku tahu itu artinya Ayub menyimpulkan dari proses padang gurun yang berdarah-darah, semuanya hilang loh saudara. Hancur, lebur, anak hilang, harta hilang, sakit, istri menghujat, itu tidak main-main saudara ya. Aku tahu, aku menyimpulkan hari ini. Dari proses padang gurunku yang panjang ini. Ternyata Ayub berkata, Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu. Yang pertama, Tuhan sanggup melakukan mujizat. Amin saudara. Terus Ayub bilang gini, tidak ada rencanamu yang gagal. Artinya rencana Tuhan pada akhirnya pasti digenapi di balik rencanamu yang kacau balau. Izinkan rencanamu yang kacau balau ini
izinkan kehendak Tuhan terjadi, tapi nanti pada akhirnya Ayub berkata, memang rencanaku hancur lebur, tapi ternyata kesimpulanku setelah aku melihat cara Tuhan, Tuhan itu rencananya tidak pernah gagal, walaupun terlihat aku gagal dalam segala aspek kehidupan. Ayub itu paketnya lengkap, saudara. Aspek kehidupannya mulai dari anak, mulai dari kekayaan, kesehatan, rumah tangga, ya. Lengkap loh segala aspek kehidupan. Tapi kesimpulan Ayub, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Keren, saudara. Ini orang yang sudah punya pengalaman dihajar Tuhan lewat banyak masalah loh. Kalau sudah bisa bilang, tidak ada rencanamu yang gagal. Tuhan itu Tuhan yang hebat. Sanggup melakukan segala sesuatu. Tenang, tenang. Mujizat kecil. Rencana Tuhan akan tidak pernah gagal atas hidupmu. Yang ketiga, saudara baca. Ya, bagaimana Ayub berkata, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub 2 kali lipat. Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya yang dulu. Saudara, siang ini Tuhan bilang gini, nak, aku sanggup kok melakukan segala sesuatu. Mujizat itu aku pakarnya. Yang kedua Tuhan bilang gini, rencanamu kacau balau, enggak usah nangis, enggak usah nangis. Jalani, jalani. Nanti kamu akan lihat rencanaku yang besar tidak akan pernah gagal. Walaupun ada banyak orang berusaha menggagalkan rencanaku, ada keadaan yang berusaha menggagalkan rencanaku, tapi tidak pernah gagal. Yang ketiga Tuhan bilang gini, aku akan pulihkan keadaan hidupmu 2 kali lipat dari kepunyaanmu yang dulu. Aku izinkan atas kehendakku hilang, rugi, sakit, dicuri orang, tapi aku akan pulihkan. Saudara lihat dari 3 hal ini. Kalau Ayub punya pengalaman, saudara dan saya, kita adalah Ayub-Ayubnya Tuhan. Tidak separah yang Ayub alami. Tapi kita akan mengalami proses padang gurun. Tidak ada orang yang sekuat Ayub, pasti. Saudara tidak usah takut, Bu Eli nanti kayak Ayub. Oh, tidak ada, saudara. Ya, itu orang yang pilihan yang tidak tahu. Pokoknya orang yang mengalami proses penderitaan yang luar biasa, itu orang yang pilihannya Tuhan yang luar top sudah pokoknya ya. Tapi buat saudara dan saya, dia tidak akan mencobai melampaui kekuatan. Dia izinkan mengalami kekurangan, kehilangan, sakit, iya. Tapi pada akhirnya saudara akan berkata seperti Ayub, oh ternyata aku tahu ya, aku simpulkan apa, aku dulu kok bodoh sama iblis, disuruh stres, depresi, ternyata kesimpulannya aku tahu Tuhanku keren, 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 keren. Katakan, Tuhan Yesusku keren. Dia sanggup melakukan segala sesuatu mujizat. Rencana Tuhan tidak pernah gagal, bahkan Tuhan berjanji mengembalikan milik Ayub, kepunyaan Ayub yang terdahulu, kepunyaanku yang dahulu dikembalikan Tuhan berlipat-lipat. Amin, saudara. Amin. Ya, saya sudah selesai ya. Kita percaya hari ini kita akan dapat firman yang luar biasa. Saudara, harapan saya melalui firman ini, saudara tidak akan berhenti di tengah proses padang gurun, rugi. Apalagi yang sudah menjalani bertahun-tahun, jangan putus di tengah jalan. Ya, Tuhan pasti akan meluputkan dari pedang. Tuhan pasti melanjutkan proses kasih sayangnya. Tuhan pasti membangun kembali. Saudara tidak perlu takut ya. Kalau Tuhan meluputkan, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menyertai, bahkan Tuhan memperhatikan perjalanan hidup. Bagaimana kasih sayang yang besar, Tuhan selalu sediakan mana ya. Tuhan sediakan tiang awan, tiang api, bahkan Tuhan sudah sediakan semuanya. Baik itu mata air ya, mujizat, Tuhan sudah sediakan sungai sukacita ya. Hari ini kita percaya, saudara dan saya, semangat ya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara, dia sudah siapkan yang terbaik. Yuk kita mau berdoa, happy weekend semuanya ya. Jangan gampang bilang menyerah ya. Saya merasa bahwa hari-hari ini banyak orang yang sudah capek. Saya tahu ya, saya dulu jalani proses saudara, capek saudara. Kalau boleh cawan ini memang berlalu. Tapi ketika saya merenungkan semua perjalanan hidup saya, wow, Tuhan itu keren ya. Capek
capek-capek dahulu, sakit-sakit dahulu, tapi untuk bersenang-senang kemudian. Itu tadi, menikmati mata air, mujizat, sungai sukacita selamanya. Amin, saudara. Ya, yuk kita masuk dalam doa. Ya, saya akan berdoa buat hari ini yang benar-benar berbeban berat. Saudara bisa taruh tangan di dada, ya. Saudara yang merasa capek, saudara sudah di titik nadir, saudara tidak tahu harus berbuat apa. Tapi pesan Tuhan hari ini, tetap percaya. Semua ini dalam penilaianku. Makin kamu berontak, proses ini makin tidak berhenti-berhenti. Seperti bangsa Israel. Berputar-putar 40 tahun. Karena dalam penilaian Tuhan gagal terus. Saudara dan saya tidak mau kan dibawa putar-putar padang gurun 40 tahun. Yuk, lakukan, jalani proses itu tadi pesan saya selalu. Kalau jalani proses, jangan setengah-setengah. Prosesmu itu jalani padang gurun dengan segenap hati supaya cepat lulus, cepat lihat hasil, saudara. Kalau setengah ngomel, setengah jalani, saudara sama aja, itu tetap gagal. Jeripayahmu tidak masuk dalam penilaian Tuhan itu sukses berhasil, fail. Makanya hari ini yuk ketawa aja, ucap syukur. Dipercaya perkara kecil dulu masih lihat tanda dikit, tanda akan hujan setitik embun, tidak apa-apa. Dipercayai itu mujizat. Amin. Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu, vitamin hari ini ketika kami sadar bahwa melalui firman membukakan mata hati kami. Ternyata di padang gurun itu bukan padang yang membuat kami ketakutan atau horor. Tapi justru padang gurun kami mengerti melalui firman-Mu. Ini waktunya Tuhan membawa kami naik jadi kepala dan bukan turun jadi ekor. Ini waktunya Tuhan menggenapi janji-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami, sehingga kami siap menjalani padang gurun Tuhan. Kami siap Tuhan karena kami tahu di padang gurun ini ada kasih karunia-Mu yang besar. Kami akan melihat Tuhan seperti seorang Ayub yang berkata, wow, Tuhan itu keren. Tuhan itu penuh mujizat. Tuhan itu tidak pernah gagal. Tuhan itu mengembalikan upahku lipat ternyata. Ini yang akan Tuhan lakukan buat saudara dan saya. Yang siang ini berbeban berat. Tuhan, Engkau melihat hamba-Mu punya kemampuan terbatas. Tapi Engkau tahu semua ada di dalam penilaian dan kedaulatan-Mu. Biarlah kasih karunia-Mu Engkau curahkan Tuhan. Saat ini mereka yang kesulitan keuangan, kesulitan menjual aset, tanah, ruko yang belum terjual. Di dalam nama Tuhan Yesus curahkan kasih karunia-Mu Tuhan. Bukakan jalan Tuhan. Kami butuh mujizat Tuhan. Karena secara akal kami tidak mampu. Kami terima mujizat-Mu siang ini Tuhan. Kami terima mata air-Mu. Kami terima sungai sukacita-Mu siang ini. Yang sakit boleh Tuhan sembuhkan. Yang mengalami masalah rumah tangga juga, pasangan hidup yang serasanya sudah tidak ada dasar untuk berharap. Tapi kami percaya siang ini Tuhan, kami terima mujizat pemulihan rumah tangga yang sedang dikacaukan hari ini. Tidak ada kata perceraian. Terima kasih Tuhan. Biarlah bangsa negara kami dalam perlindungan-Mu selalu. Vaksin ini juga Tuhan, supaya ini membuka jalan kami untuk kembali keadaan kami Tuhan, ke dunia ini Tuhan, kembali kepada kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan seluruhnya dalam tangan-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa. Biarlah kalau sebentar kami berpisah, terimalah berkat Allah, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat Abraham, Ishak, Yakub menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu hari Selasa ya. Tetap semangat, happy weekend, wajah senyum ya. Nikmati padang gurun. Padang gurun bukan bencana, padang gurun adalah berkat. Padang gurun adalah proses promosi akan dibawa naik. Padang gurun adalah melihat janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. God bless.